Kembali lagi, ini sangat berbeda dengan krisis moneter tahun 98 atau krisis global tahun 2008, di mana kebijakan moneter yang sifatnya ekspansif itu membantu menurunkan suku bunga, menurunkan funding cost, membantu untuk memperingan beban bank. Ya. Yang terjadi sekarang ini adalah krisis kesehatan yang memicu kebijakan lockdown. Nah, kebijakan lockdown oleh otoritas kesehatan itu otomatis membekukan aktivitas ekonomi. Yang otomatis seberapa besar pun kebijakan stimulus moneter dan fiskal, dampaknya akan lebih terbatas. Sehingga kalau kita melihat suku bunga bisa dipangkas begitu tajam, stimulus bisa dipompa, tetapi kalau misalnya aktivitas ekonomi itu terbatasi dengan kebijakan lockdown, maka dampaknya terbatas. Nah, dari sisi BI sendiri, kalau kita melihat Undang-Undang PPKSK, Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang disahkan oleh DPR tahun 2016, itu jelas bahwa peran BI sebagai lender of last resort itu dibatasi. Kenapa? Karena bantuan likuiditas, pinjaman likuiditasnya BI itu hanya bisa diberikan jika ada jaminan dalam bentuk SBN, SUN maupun SBI. Sehingga sulit bagi Bank Indonesia untuk menyalurkan bantuan likuiditas secara generous, secara luas. Selain itu, kalau kita memang ada tekanan bagi bank sentral untuk mencetak uang, ya. Tapi ada risikonya. Kalau mencetak uang terlalu banyak, otomatis dampaknya bisa inflatoir, bisa memicu inflasi, dan bisa memicu pelemahan kurs mata uang rupiah. Oke. Kalau dilihat dari sisi kombinasi, sebenarnya ada nggak yang perlu dilakukan lagi secara lebih khusus begitu ya? Atau kombinasi antara fiskal dan juga moneter begitu? Karena kan juga sekarang pemerintah pun juga sudah turun tangan begitu. Seperti apa nih? Karena mengingat lagi tadi ditekankan berkali-kali Pak Fauzi mengatakan bahwa ini berbeda begitu dari krisis-krisis yang sebelumnya. Betul. Oke. Sekarang kuncinya adalah bagaimana caranya meningkatkan atau mempertahankan buying power masyarakat, jadi kemampuan untuk belanja. Nah, kita melihat otomatis yang menjadi harapan adalah stimulus fiskal, terutama bantuan tunai. Dan kalau kita melihat belanja pemerintah ya sampai pada bulan Mei akumulatif itu kira-kira baru 29% dari APBN, ya, APBNP. Ya. Sementara di tahun 2019 itu pada bulan Mei levelnya sudah 32,5%, di tahun 2018 sudah 31,5%. Jadi memang dalam keadaan seperti ini, yang penting adalah stimulus fiskalnya itu cepat, pesat, dan langsung berdampak di masyarakat. Suka atau tidak, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah di mancanegara.